Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Latsar dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Hasni, saya peserta Latsar Angkatan 43 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas individu Learning Journal. Tugas ini diberikan oleh Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD, selaku pengampu materi pada agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang sistem merit. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Apa sih sistem merit itu? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Prinsip-prinsip sistem merit ada 3, yaitu yang pertama, keadilan dan kewajaran, yang kedua, objektif, yang ketiga, berbasis kinerja. Mengapa sistem merit penting dalam manajemen ASN? Tujuan sistem merit adalah yang pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Yang kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Yang keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit atau nepotisme primordialisme. Ada 6 poin penting yang harus dicermati dari sistem merit. Yang pertama, pengorganisasian perencanaan ASN dasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan beban kerja. Yang kedua, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun bagi tiap PNS. Yang keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan. Yang kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis. Yang keenam, mengapresiasi secara layak atau penghargaan. Ruang lingkup sistem merit meliputi yang pertama, melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan. Yang kedua, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan merata. Yang ketiga, mengelola pegawai ASN secara selektif dan efisien. Yang keempat, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja. Yang kelima, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. Yang keenam, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. Yang ketujuh, menyenggah standar yang tinggi untuk integritas perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. Yang kedelapan, menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. 9. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN. 10. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 11. Melindungi pegawai ASN dan intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Ke-12. Memberikan perlindungan kepada pegawai. Apa saja aplikatif penerapan sistem merit dalam penilaian kinerja pegawai? Aplikasi sistem merit. Yang pertama, kinerja ASN menjadi indikator utama yang menentukan kualitas ASN itu sendiri. Yang kedua,
ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karir, sehingga mendorong produktivitas kerjanya yang lebih tinggi. Ketiga, ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Yang keempat, sistem CHAT itu model asesmen atau penilaian di mana kandidat atau calon menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer yang kita lakukan pada tes SKD dan tes SKB. Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.